Ya, kita akan kembali belajar kata sifat yang dipakai sebagai secara predikatif dan atributif. Saudara bisa buka di halaman 28 sampai halaman 33 di buku saudara yang Wenham itu, ya. Oke, nah, mari kita lihat. Ya, kemarin kata sifat ya rumusnya adalah kita sudah belajar maskulin, kita juga sudah belajar feminim, kata benda, dan rumus kata sifat mengikuti rumus dari kata benda. Ya. Oke, mengikuti dari kata benda. Ya, jadi kalau kata bendanya maskulin, maka kata sifatnya juga maskulin. Ya, agatos, agate, agaton, agatu, agato, agatoi, agatoi, agatus, agaton, agatois. Kalau kata bendanya feminim, maka kata sifatnya juga feminim. Ya, jadi suara apa? Di situ ya. Hah? Belakang mana? Oh gitu. Nggak mulai dak nanti tuh. Ya, agate kalau feminim, agate, agate ini kurang e-nya kemarin. Agaten, ya. Kemudian agates, agate, agatai, agatai, agatas, agaton, agatais. Jadi e-n-s-e, i as, on, ais. Nah, kemudian neuter, kalau kata bendanya neuter, maka kata sifatnya juga yang mengikuti adalah neuter, ya. Agaton, ton, ton, tu, to, ta, 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 ton, tois. Ya. On, uo, a, on, ois. Ya, ya ini mengenai kata sifat, ya, kata sifat. Oke, jadi rumusnya bersama. Nah, begitu juga dengan kata sandangnya. Ini harus selalu diingat ini. Jadi kalau kata bendanya maskulin, maka kata sandangnya juga harus maskulin. Kalau kata sandangnya nominatif, maka kata benda dan kata sifatnya juga harus nominatif. Jadi ini semua akan sejajar. Kata sandang, kata benda, kata sifat. Oke. Jadi sama dalam bentuk, sama dalam jumlah, sama dalam jenis. Jenisnya maskulin, kata sandang maskulin, maka kata bendanya maskulin, kata sifatnya maskulin. Kata sandangnya tunggal, maka kata bendanya tunggal, maka kata sifatnya juga tunggal. Oke. Nah, kalau bentuknya nominatif, kata sandangnya, maka kata bendanya juga harus nominatif, kata sifatnya juga harus nominatif. Ya, jadi ini jangan pernah lupa. O ton tuto, oitus ton tois, eten teste, aitas ton tais. Toto tuto, tatata ton tois. Ya. Oke, ini rumus atau paradigmanya untuk kata sandang dan kata sifat. Nah, bagaimana dengan kata sifat yang dipakai secara atributif? Ya. Kata sifat yang dipakai secara atributif bertujuan untuk menyatakan atribut ya, dari sesuatu kata benda yang besertanya. Contoh, pria yang tampan. Berarti pria itu ada atributnya. Apa? Tampan. Ya kan? Jadi pria yang tampan. Atau orang yang malas. Nah, ada atributnya. Ya. Oke. Nah, apabila tidak memakai kata sandang, ya, ini kalau tanpa kata sandang, kalau kata sifat atribut itu tanpa kata sandang, maka dipakai seperti ini. Didaskalos
agapetos. Atau agapetos didaskalos. Ini kalau kita parsing, didaskalos berarti maskulin, nominatif, tunggal. Artinya guru. Agapetos berarti kata sifat maskulin, nominatif, tunggal. Bedanya ini kata benda atau kalau dalam bahasa Inggris disebut noun, ini kata sifat atau adjektif. Ya, ada adi. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya, tapi kita bikin di sini KS, di sini KB. Oke. Atau agapetos didaskalos, yang artinya guru yang kekasih. Ya kan? Jadi ada penambahan yang karena dia atribut ya, itu menerjemahkannya. Oke. Jadi itu kalau tanpa ada kata, tidak ada kata sandang di sini kan? Nah, kata sifat secara atributif yang memakai kata sandang, ya tadi kan saudara sudah saya ingatkan tadi, ini kan kata sandang. Ya, maka kata sifat itu diletakkan dalam posisi atributif. Ya. Nanti akan ada perbedaannya, sedikit saja perbedaannya, yaitu di kata sandang antara atributif dengan predikatif. Nanti perhatikan. Nah, ini ho didaskalos, ho agapetos. Dua-duanya boleh dipakai kata sandang dan itu sebagai atributif. Artinya sama, tetap guru yang baik. Guru yang baik itu kan ya, karena ada kata sandang. Kemudian ho agapetos didaskalos. Jadi ada dua cara. Pertama, kata benda maupun kata sifat itu ditaruh kata sandang. Yang kedua, kata sandang hanya ditaruh di depan dari kata sifat. Di sini nggak ada. Nah, inilah kalau pemakaian secara atributif. Guru yang baik itu. Nah, ya. Jadi perhatikan kata sifat selalu didahului oleh kata sandang. Ya. Yang ini satu didahului oleh kata sandang sama yang di sini. Ini boleh nggak ada, ya. Tapi boleh juga ada. Nah itu. Tapi sekarang kan kita sedang belajar kata sifat sebagai atributif. Ya. Jadi guru yang baik itu. Jadi melekat di dalam kata sifat. Kata sandangnya melekat di dalam kata sifat. Oke. Kata sandangnya melekat di kata sifat. Itu kalau atributif. Oke, sekarang kita masuk, itu dihafal dulu, diingat dulu. Kata sandang kalau atributif, kata sandang melekat bersama kata sifat. Oke. Kemudian kita masuk dalam kata sifat sebagai predikatif. Itu halaman 31 ya. Nah, pemakaian kata sifat sebagai predikatif menyatakan predikat dari sesuatu sama aja ya, yang tadi. Kemudian jika pemakaian kata sifat predikatif itu memakai kata sandang, maka kata sandang itu tidak melekat pada kata sifat, tapi melekat pada kata benda. Oke. Contoh ini. Ho didaskalos agathos. Ya kan? Ho didaskalos agathos. Kalau dia predikatif, maka di sini ada ho. Baru dia predikatif.
Nah, tapi ini adalah ini adalah predikatif. Kalau dia atributif ada ho di sini. Ada kata, tapi ini adalah predikatif. Jadi bedanya guru yang baik dengan guru itu adalah baik. Apa bedanya? Guru yang baik berarti itu atributnya. Tapi kalau guru itu adalah baik berarti itu sama. Ya, itu menunjukkan predikat. Oke. Ya. Atau ya ini hanya tinggal dibalik ya. Agatos ho didas kalos. Oke. Saudara sekarang udah lihat perbedaannya atributif dengan predikatif. Predikatif itu kata sandang ada di depan kata benda. Atributif kata sandang ada di depan kata sifat, melekat bersama kata sifat yang ini ya. Ya. Guru yang kekasih ini kan. Jadi ini melekat bersama kata sifat. Tapi yang predikatif dia kata sandang melekat bersama kata benda. Artinya kata sifat tidak ditaruh kata sandang. Oke, mengerti sejauh itu? Nah, itu bedanya yang predikatif dengan atributif. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Namun pada umumnya kata sifat predikatif memakai kata kerja Amy. Saudara perhatikan di situ estin ya. Ada Amy di situ, kata kerja Amy, present indikatif bagi Amy yang ada di halaman 32. Nah, biasanya penulis perjanjian baru itu juga memakai kata sifat sebagai predikatif itu ditambah dengan kata kerja present indikatif Amy. Oke, yang artinya adalah atau ialah. Contoh, ho didaskalos estin. Estin ini PI 3 tunggal. Ya kan? Present indikatif Amy PI 3 tunggal. Dia adalah, kan gitu. Nah, kalau satu tunggal saya adalah. Nah, kalau satu di situ Amy, Estin, Esmen, St, Eisin. Ya. Nah, itu dihafal aja. Ya, Amy, Estin, Esmen, St, Eisin. Saya, kamu, dia, kita, kalian, mereka. Adalah. Artinya adalah. Jadi semua artinya yang ada di situ adalah. Nah, ho didaskalos agatos, guru itu adalah baik. Jadi ini biasanya agatos estin ho didaskalos, sama artinya guru itu adalah baik. Baik adalah guru itu. Oke? Ya. Sama ini artinya dengan yang ini, nggak perlu pakai estin, nggak perlu pakai present indikatif tadi. Kita sudah mengartikan itu guru itu adalah baik. Tapi biasanya ada kata kerja present di situ. Ya, biasanya normalnya untuk menunjukkan yang predikatif. Oke? Ya, yang di luar sejauh ini mengerti? Ya. Oke, jadi saudara hafal halaman 32 dan 33, ya pasti dari 31 kan. Ya, halaman 30 ya saudara hafal juga lah. Sama 29 kan. Tapi nanti kuis dari halaman 31 sampai 33.
3 minggu depan ya. Nggak masuk kuis lagi, udah lewat. Oke. Ya. Kemudian saudara hafal itu, sekarang kita akan masuk pada soal ya. Kita akan latihan. Ya. Kalau ada pertanyaan, nggak ada? Oke, kita akan masuk satu dulu. Latihan. Ini nomor 2 ini, halaman 33. Hoi makarioi. Ayo, parsing dulu ini. Maskulin, nominatif, jamak. Oke. Artinya apa? Dari kata apa ini? Makarios. Sekarang ada hoi, kataroi. Maskulin, nominatif, jamak. Oke. Ini kata apa? Ini kata apa? Ini kan kita kan tadi belajar kata sifat. Apakah ini dipakai sebagai atributif atau predikatif? Mana di sini kata benda? Kata bendanya makarioi, oke. Makarioi, kata benda. Ini kata roi apa? Ini kata sifat. Oke, artinya bersih, dari kata kataros. Bersih. Ya kan? Kemudian ini NT, N plus datif, artinya N plus datif artinya N plus datif. Udah lupa. Di dalam. Kardia apa? Parsing dulu. Ini ada T. Neuter, ini ada T. Iya, feminim, datif, tunggal. Artinya hati. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kata sifat yang dipakai secara apa? Itu kata sifat. Mana kata sifat juga? Ini kata sifat. Ini dipakai seperti apa ini? Gimana cara kita menerjemahkannya? Ini artinya apa? Berbahagia. Oke. Berarti terjemahannya hati yang bersih. Di dalam hati. Di dalam hati. Sekarang mana nominatif di sini? Mana nominatif? Berarti ini sejajar. Berarti ini harus sekaligus diterjemahkan, melekat dia. Ini yang disebut tadi atribut.
Berarti ini berbahagialah, berbahagia, berbahagia, bahagia yang ini atribut kan, yang bersih, bersih di dalam hatinya. Berbahagialah orang-orang yang bersih di dalam hatinya. Oke. Berbahagia atau diberkatilah orang-orang yang bersih di dalam hatinya. Yang nggak bersih, diberkati nggak? Hah? Kalau nggak bersih diberkati nggak? Ya, oke lah. Saudara lah memutuskan itu. Nggak ada di teks itu kan? Yang ada yang bersih aja, makanya bersihkanlah hatinya kan? Oke. Yang berikutnya adalah hotios tu antrofu u zedei ten doksan ten idian Allah